Ibu sudah dapat diberkati. Mereka begitu haus akan firman-Mu, Bapa. Berkata-katalah kepada mereka. Ambil dalih seluruh ibadah kami, Tuhan. Biar Engkau yang berkuasa di tempat ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, Tuhan. Biar yang nampak hanya Engkau saja, Bapa. Dan aku berjanji dan tidak akan pernah berakhir. Aku tidak akan pernah mau mencuri kemuliaan-Mu, Bapa. Semua milik-Mu, untuk-Mu. Segala-galanya Engkau yang terluar biasa, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Sebelum hamba melangkah lebih jauh ke dalam hadirat-Mu, kuduskan, sucikan hamba-Mu. Karena tanpa kekudusan hamba tidak layak untuk berdiri di balik kudus ini, Bapa. Aku percaya Engkau yang mengutus aku, maka berkuasa atas hidupku. Jangan biarkan hamba berbicara menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hanya firman-Mu saja yang berbicara, Tuhan.
turut rencana terjadilah di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan Yesus katakan, tepuk tangan lihat Tuhan Yesus. Dan keras buat Dia. Dan keras buat Dia. Santai ya. Saya sangat berterima kasih kepada gembala saudara. Karena kemarin saya tanya, Pak berapa menit saya dapat? Karena gereja-gereja mengundang saya harus ada waktunya. Hanya 30 menit paling lama. Saya kalau sudah diatur waktu kurang konsentrasi. Karena kadang-kadang berkat maksudnya khotbah itu kadang-kadang ujungnya nggak ada bututnya. Kita tidak pernah enak, nggak pernah puas kalau nonton film nggak ada happy endingnya, betul tidak? Ya harus ada happy endingnya akhirnya, baru kita mengerti firman Tuhan. Saya sebenarnya nggak suka tuh pakai segala macam. Ini peraturan dari istri saya, saudara. Saya paling berani, saudara, bukan apa-apa karena saya bersama Yesus. Saya nggak ada ketakutan semua, saudara. Sedikit pun nggak ada. Cuma mereka protes semuanya. Kita harus mengikuti peraturan protokol kesehatan. Kan kalau sekarang kayaknya aneh ya. Kalian sakit semua ya. Kok pakai gini semua? Aneh jadinya. Betul-betul ini new normal. Hidup yang berbeda. Oleh karena itu, saya ingatkan saudara. Tanggal 25 nanti, saya diundang kembali di sini. Saya punya tema khotbah tanggal 25 adalah berkat Natal di saat pandemi. Banyak orang pandemi ini pada kebingungan, stres, sakit. Waduh, kita mah anak Tuhan yang betul percaya. Bener. Tuh tanya teman saya, kita hidup enak banget saudara. Tepuk tangan buat Yesus. Yang penting Tuhan Yesus itu dimuliakan saudara. Memang banyak sahabat saya yang cukup terkenal di GBI pada meninggal. Bukan karena mereka dosa. Kita nggak boleh menceritakan orang lain. Cuman itu sudah waktunya. Memang timing tepat. Nah kita yang sebagai hamba Tuhan yang masih sehat, waspadalah. Jangan nantang. Nggak boleh, nggak boleh nantang penyakit. Karena kalau sudah tahu, saya banyak melayani orang-orang yang sakit corona. Mereka umumnya itu, corona itu setan. Ada roh jahatnya. Dia suka menampakkan di tembok. Mukanya kayak orang. Mata gede, rambut digondrong. Oh, setannya semua sama. Dia menanti, menunggu untuk mencaplok, mengambil nyawa kita. Kita stop di situ cerita. Kita mau balik ke firman. Ya. Nah, saudara saya mau tanya dulu. Siapa yang mau doanya dijawab? Balik tanya sama Pak Andreas. Kalau Anda dengan khotbah begitu. Saya tanya barusan tuh. Siapa mau doanya jawab? Angkat tangan masuk. Pak Andreas doanya jawab? Ya pasti. Kalau nggak saya nggak berani. Takut tadi nggak apa. Kalau tadi balik ditanya gimana? Oke, siapa mau hidupnya sehat? Pada sehat ya? Nah iya. Saudara selama pandemi ini, itulah salah satu contoh ya. Kalau pas saya nanti Natal, berkat pandemi adalah 3K, tapi hukuman ada 3S. K itu kesehatan. Saudara tahu, saya makin sehat, makin seger. Kenapa? Makan teratur, tidur teratur, olahraga teratur. Tepuk tangan buat Yesus. Saya tambah tidak tidur sekarang. Tapi setiap jam 3 pasti bangun. Pasti itu. Karena jam 8 udah tidur. Jam 3 udah doa. Jam 4 udah nabur.
kebiasaan saya adalah nabur beras di kompleks, sebuah kompleks Pelikmas. Maka kompleks Pelikmas saya tuh kalau ada bolehkan burung terukur sama burung itu perkutut, udah kayak mainan, banyak ratusan loh. Karena saya beli makan terus. Burung gereja jangan tanya deh, 300 ada. Di mana-mana burung semua karena saya kasih makan. Jam 4 pagi saya kasih makan. Istri, di apa-apa sih beli beras mulu? Beli beras untuk kasih burung, nabur. Ingat ada di dalam Alkitab bahwa ketika saat itu zaman susah, tapi ada seorang nabi yang menabur. Amin. Itu saya bilang istri saya, nanti mami lihat, ketika kita memberi, kita akan menerima. Saya memberi beras, saya akan dapat beras. Ada orang, saya nggak cerita, ada orang dengar, pada kirim beras ke rumah saya. Ada 2 karung, jadi di rumah saya banyak beras sekarang. Tuh, tepuk tangan buat Yesus. Oleh karena itu saya ingatkan saudaraku, kalau kita ingin dengar khotbah, harus dilakukan. Khotbah gampang, praktek dong. Kalau betul apa tidak? Berilah kamu diberi, memberi enggak kamu? Saudara, banyak hamba Tuhan sekarang yang sedang tidak khotbah sama ke saya. Saudara tahu, ini pertama kali khotbah di sini, karena saya nggak khotbah. Ini pertama berkat buat Bapak Gembala. Tepuk tangan Yesus. Saya teleponin pendeta-pendeta pada nganggur semua. Saya kirimin uang pada nangis semua. Kasih pendeta kasih saudara 1.000, saudara kesian lah. Nah berarti kalau banyak begitu, tapi saya nggak mau ngomong uang, tak kata sombong lagi. Saya nggak bisa, saya menabur. Tapi apa saya kekurangan? No. Orang dengar perbuatan saya, mereka membantu saya. Kok udah habis berapa duit masih pendeta? Saya bilang udah aja, saya nggak pernah minta punya. Tapi kok apa salahnya kalau saya mau bantu? Kok silakan kalau mereka bantu. Kita bagi-bagi mereka yang kesusahan. Saya bagi beras akhirnya pada mereka. Saya bagi terus saya bagi-bagi, termasuk berkat. Maka cuma Pak nanti waktu Natal di sini banyak yang datang Pak nanti. Dibatasi kan? Natal. Iya. Sungguh-sungguh batas jadi gak banyak saya berkatnya. Saya mau berkati Anda bertanggung buat Yesus. Natal saya bawa angkut ke saudara. Belum pernah Pak saya bawa angkut sini? Belum pernah ya? Setiap tahun saya 6.000 angkut saya bagi-bagi jemaat saya. Buktikan, jangan cuma ngomong doang, bagi, berkati. Supaya tujuannya apabila saya merasakan berkat Tuhan, Anda juga merasakan. Betul nggak? Itu namanya mancing berkat, saudaraku. Mancing berkat. Ya, tapi saya bukan maksud gini-gini, nggak perlu ini. Saya cuma memberikan contoh. Ya, doa kasih jawab, jawab pasti. Terus terang, saya ada sebagai ini, ada hari ini. Ini semua karena gembala saudara. Saya pertama kali doain orang tuli yang ngejar dia. Saya ingat Pak di Senayan Pak, tuh ada orang tuli ini. Saya mau punya apa? Kamu bisa. Saya pertama kali doain, bener dengar dia. Ingat masalah mahasiswa? Nah, mahasiswa Trisakti masalah Pak ya. Itu lagi kita. Ini yang pertama kali. Akhirnya jadi saya berani mendoakan orang. Sekarang lebih dari 500 orang yang tuli, sama sekali tuli. Ada gedang telinganya. Ada budak bener-bener teriak-teriak dan bisa. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Jadi bukan hanya cerita tapi membuktikan dengan perbuatan. Cuma tapi nanti jangan anggap saya menyimpan kesalahan orang lain, tidak, sama sekali tidak. Hanya untuk menceritakan maksudnya contoh-contoh. Maka dalam firman Tuhan katakan, coba kita buka Yesaya 8 ayat 20. Bisa ditayangkan nggak? Yesaya 8 ayat 20. Saya semangat banget nih. Nah, Anda lihat di depannya. Ayat A-nya. Baca 1, 2, 3. Nah, cukup sampai situ. Cari yang bisa mengajar, yang ada kesaksiannya. Tujuannya apa? Ketika kita mendengar firman Tuhan, langsung disaksikan.
dengan si hamba Tuhan itu, berarti dia berbuat, bukan cuma cerita. Oleh karena itu, kalau saudara sudah dengar khotbah saya, nanti dengar ngantuk, cerita doang loh. Anda kalau dengar firman Tuhan terus pasti ngantuk. Betul atau tidak? Oleh karena itu, kenapa pengikut saya maaf bicara, mereka ngikutin terus kemana-mana? Karena ada bukti-buktinya. Karena kita semua bukan mau pintar, tapi mau merasakan. Betul? Siapa mau merasakan? Tepuk tangan buat Yesus. Carilah pengajaran dan kesaksian. Tuh, ya. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan, tema khotbah saya hari ini, janganlah pernah membalas. Janganlah pernah membalas. Wah, repot deh. Kalau bilang jangan pernah membalas, repot. Gimana Pak Andreas? Kalau kita nggak pernah fitnah orang, kita pernah nggak mengamaki orang, kita nggak pernah menjelekan orang, kok difitnah? Saudara pasti ngotot kan untuk memberikan penjelasan kepada orang tersebut bahwa saya tidak berbuat. Kalau saya katakan jangan membela diri, firman Tuhan kata diam saja, Tuhan yang bekerja. Betul atau tidak? Saudara tahu, ini yang saya praktek dulu ya. Saya nggak berbuat. Sekali waktu ada teman-teman kumpul semua, minta uang sama saya untuk pesta. Dia mau makan satu meja 10 orang. Yang bayar saya. Tapi saya nggak diajak. Minta duit. Kok? Ya satu meja mungkin 2 jutaan lah. Contoh ceritanya. Kasih. Ternyata 10 orang itu menceritakan saya. Tapi minta uang sama saya. 10 orang itu kan pasti ada bocorin. Betul kan? Saya ketawa aja. Kok diceritakan dulu. Padahal pakai uang kokoh. Ya biarin lah. Urusan dia dengan Tuhan. Saya nggak mau tahu. Saya nggak bela diri. Oh jangan begitu dong. Nah sampai hari ini saya nggak pernah mau diam aja. Tapi satu-satu minta maaf sama saya. Kok saya ditipu kok 500 juta. Puji Tuhan. Kena ketipu dia. Sebulan kemudian datang lagi 2 orang suami istri. Pak, anak saya jadi sakit-sakitan Pak. Maafin kami Pak, kami bersalah kali Pak. Bisa kan Pak doain? Sudah pulang sembuh. Percis seperti yang saya katakan, dia pulang anak sembuh. Itu kuasa Tuhan. Di mulut kita ada kuasa. Oleh karena jangan pakai mulut untuk memaki orang. Jangan pakai mulut untuk menceritakan kejelekan orang. Tidak boleh. Kalau kita bersaing hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, begini contohnya. Apabila contoh aja ya, Pak Billy Mantova itu terkenal, kita jangan jelekin dia. Setuju nggak? Untuk kita menang sama dia, jangan jelekin. Kita cari kenapa dia disayang Tuhan. Ternyata dia baik hidupnya. Dia jujur, dia suci. Kita adu jujur, kita adu suci. Betul nggak begitu? Jangan dijelekin. Nggak boleh. Pagi kenapa banyak menghibur dia suka melawak. Kita belajar melawak. Betul tidak? Ya kan? Itu yang benar, bukan menjatuhkan. Yesus tidak pernah mengajar untuk menjelekkan orang lain. Tidak boleh. Gitu. Lanjut ya, perhatiin baik-baik. Coba kita buka ayatnya ya. 1 Petrus 3 ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 10. Nah, tuh jelas. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tuh dia tuh jelas, perhatiin ya. Tuh dia untuk memperoleh. Kalau saudara tidak membalas, Anda terima berkah. Saudara, kalau saya bisa bagi-bagi uang, berarti saya diberkatinya. Aduh banget Pak Andreas. Saya tuh senang banget hidup di dunia ini. Enak banget karena melakukan. Ada amin? Bukan cuma dengar. Perhatikan lagi. Saya paling gampang senang sekali. Umpamanya ini emas nih. Ini emas. Ya. Emas. Ini apa? Aqua. Sudah perhatiin ya.
Saya emas ini saya mau berikan pada ibu. Ibu namanya siapa, Bu? Siapa namanya? Maria. Yulianti. Yulianti. Ini bahasa sederhana ya. Saya berkorban beda dengan pendeta lainnya. Saya pakai contoh-contoh supaya anda ngerti. Jadi gampang gitu, bahasa sederhana. Yulianti, tolong berdiri. Dia dengar. Dia ada telinganya. Dia berdiri. Yulianti, apakah kamu mau emas ini buat kamu? Tuh, dia dengar, dia jawab. Ya, begitupun dengan Tuhan. Ambillah buat kamu. Maju sini. Ini contoh, bukan batia. Anda perhatikan Yulianti sudah maju ke depan belum? Sudah. Sekarang saya berikan buat dia. Saya tanya, dapat? Begitu firman Tuhan. Dengar, lakukan, baru dapat. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya tanya Anda, sampai di sini khotbah saya jelas kan? Itu khotbah begitu. Jadi orang nggak berhenti. Saya jum aja 18 orang pakai jum. Setiap jam 5 pagi 5-8 orang diikutin semua. Karena mereka dengar, termasuk Bapak ikut Pak ya. Setiap hari Sabtu kita ada jum, itu kumpul semua orang. Ada yang berlima, ada yang berempat. Kalau kali 430, 420, kali 45 berapa ribu gitu Pak. Itu mereka sekeluarga dengerin. Ya, nah di sini kata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada satu ayat lagi kata balaskan kejahatan dengan. Kadang-kadang hamba Tuhan nih, ya bukan di sini ya, tentu hamba Tuhan yang tempat lain lah. Gitu ya. Anak iseng bercanda sama dia, injak kakinya, keinjak itu, nggak bilang maaf, pasti marah dia. Besok ada minta doa, nggak diladenin. Halo, betul apa tidak? Padahal dia teladan contoh. Saya bilang sama teman-teman saya semua, apapun yang kamu lakukan atas diri saya tidak pernah marah. Bahkan saya balas dengan kebaikan. Harus seperti itu. Karena Yesus seperti itu. Tepuk tangan buat dia. Ya, hadir, saya baca. Shalom saudara. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang rindu ingin hidup berhasil, diberkati dan juga diurapi. Banyak kali kita karena kadang-kadang tidak atau kurang memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita. Dia ingin kita menjadi mitra kerjanya. Oleh karena itu, jika kita ingin dipakai oleh Tuhan, harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus punya pikiran. Baru Anda bisa dipakai Tuhan. Bagaimana Pak Andreas supaya punya hati seperti Tuhan? Saudara, apakah Anda pernah dengar Yesus membalas? Pernah? Enggak pernah. Walaupun gampang sekali waktu dia fitnah, waktu mereka kayu salib, apa nggak banyak tuh fitnah? Dia nggak jawab, dia nggak membela diri. Itu yang harus kita akui. Makanya mereka katakan susah kok kalau ikutin kok repot. Nah contoh ini belum pernah mungkin dilakukan, ya. Belum pernah dengar kali. Saudara, siapapun Anda datang, waktu itu saya masih kontrak rumah. Saya masuk ke rumah itu, baru mau masuk, di depan rumah ada rumah dekat kakak kandung. Dek, mau ngapain di situ? Saya mau lihat rumah ini mau dikontrakin. Saya abang kandungnya ya. Loh, kenapa Pak? Saya abang kandungnya, itu adik saya. Jangan kontrak rumah itu, dia penipu. Dengar itu, dia penipu. Abang kandung loh. Oh iya Pak, enggak, saya mau lihat doang. Lagi saya nggak pegang uang, saya nggak punya duit. Punya duit cuma 5.000. Mau kontrak 3 tahun. Saya dengar kabar itu dikontrak 5.000 per tahun. Ditawar 3,5, nggak dikasih. Berarti Anda tahu ya 5.000 3 tahun, berarti tahun berapa itu? Panas, tahun 70-an. Anda belum lahir, saya udah ngontrak rumah. Jadi pikiran saya nggak mungkin kontrak ya, karena uangnya nggak ada. Ditawar 3,5 yang nggak dapat. Saya punya 3 tahun 5.000. Saya masuk, begitu masuk,
Rumahnya aduh saya suka banget. Depannya kecil, makin gede kayak kantong gitu. Katanya kalau Cina bilang, kalau Cina kalau kantong tuh duitnya banyak, berkatnya banyak. Betul, rumah itu jadi berkat buat saya. Kenapa? Ketika saya masuk, Tuhan bilang, aku berkati kamu rumah ini buat kamu. Langsung saya kontak, Tuhan tapi beli penipu. Kamu bersama aku. Saudara, banyak kali orang walaupun bisa dengar suara Tuhan, tapi kalau udah ada nada yang tidak baik pasti mundur. Betul? Itu baru kakak kandung loh. Udah ya datang pemilik rumah. Dan mau kontrak rumah ini? Ya Pak, 5.000. Sudah 3,5. Ya Pak, saya cuma senang aja rumahnya. Berapa kamarnya? Kamarnya 3, ada loteng lagi. Bayangin panjangnya 46 meter Pak. Saya kontrak 200.000 per tahun di daerah Kebenjai. 2,5 kali 8, 200.000 per tahun 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah 2 tahun yang akan datang, yang udah 2 tahun lebih minta 5.000 3 tahun, kan nggak masuk akal. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita, semua tidak masuk akal. Tepuk tangan buat Yesus. Asal Anda waktu diuji lulus seperti Abraham. Abraham diuji lulus, suruh kasih anaknya, dia kasih anaknya. Ini kadang-kadang kita otak kita main, percaya firman Tuhan hanya di mulut. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Inilah pelajaran buat kita supaya kita semua mengerti akan kebenaran. Pak, saya nggak punya uang 5.000. Kamu tawar aja. Saya punya uang 5.000, tapi saya maunya 3 tahun. Lu kan tahu ditawar 3,5 nggak dikasih. Iya Pak, makanya kan saya nggak jadi. Tadi lu bilang apa? 5.000 3 tahun. Ditarik sama saya Pak. Jadi gue kasih ya. Kaget saya, waduh. Tapi dengan syarat bayar 300.000 dulu. Dia tahu dia penipu. Ayo diuji lagi saudara. Tuhan ngomong ini buat kamu. Coba Anda kalau bilang gitu, mundur apa enggak? Uang dulu belum keluar. Dia bilang dia mau betulin rumah di Depok 3.000. Nanti setelah itu baru kamu masuk sini. Iya Pak, saya salah kemudian. Kalau Bapak kasih 5.000 3 tahun, saya jadiin. Kamu laki-laki ya, jangan bohongin saya. Iya Pak. Duh, saya berdiri. Si ibu nih ngomong, yang kenalin, kamu berani, kamu udah dengar dia penipu. Kenapa ibu bawa ke sini? Kan pikir kan kamu gak punya duit, cuma lihat doang. Ibunya makalahnya aja bilang, jangan dia penipu. Udah, ya udah Tuhan saya keluar. Begitu keluar di tengah jalan dijegat sama ibu-ibu sebelah 2 rumah. Dek, kamu kontrak rumah itu, jangan. Anak ketiga preman, istrinya minyak tanahnya nggak dibayar, minyak tanahnya nggak dibayar, tukang sayur diutang nggak dibayar, kamu dibatalin. Waduh gimana nih? Semua bilang jangan. Saya pulang ke rumah, saya singkat cerita, saya cerita sama cici saya, semua pada nangis karena kita punya uang 5.000 itu ngumpulin 2 tahun dengan gaji saya. Kalau sekarang saya bisa bagi-bagi berkat, itu nggak Tuhan baik. Tuhan baik kan? Tolonglah kalau kamu percaya sama Tuhan jangan setengah-setengah. Saya bilang Tuhan, Tuhan apabila besok aku kan kasih uang muka 300.000 kan? Ini uang 5.000 ini berdua sama cici saya. Cici saya nangis terus. Itu uang gaji gue setelah 2 tahun tuh gue kasih orang. Kalau kita nggak dapat kita kemana nanti? Udah cepet. Saya bilang Tuhan, sebentar saya mau antar besok pagi jam 6 pagi ke rumahnya. Kalau anda kata uang itu betul-betul ditipu, tolong Tuhan gagalkan. Ada satu orang aja bilang jangan, saya batalin. Itu minta tandanya. Saya pergi sama adik saya Yandi, yang pendeta juga sekarang. Pergi berdua sama dengan air mata, buang uang itu 3.000. Mami udah marah-marah, papi marah-marah semua. Waduh kata orang bodoh. Saya bilang saya percaya sama Tuhan Yesus. Dia nggak mungkin celakakan saya. Kalau percaya seperti itu, tahu itu udah baru percaya. Jalan mas saya, itu rumah cuma biasa rame, nggak ada orang. Itu kan panjang dan pas itu dekat rumahnya Pak Haji Nisik tuh, itu dekat situ. Itu
nggak ada orang, nggak satu pun yang namanya penipu, nggak ada. Berarti kan Tuhan setuju, betul kan? Masuklah saya ke sana. Begitu masuk, Dek, bawa uangnya, bawa Pak. Dia keluarin itu kwitansi sama Kang Segel. Saya bilang sama dia, Pak, percuma, Bapak nggak usah pakai materai apapun. Memang lu tahu siapa gua? Tahu, Bapak penipu. Saya ngomong begitu loh. Tuhan tahu, Bapak penipu. Iya, saya tahu. Di sebelah itu abang gua bilang gua penipu. Gua diam dulu di depan di orang, tapi lu datang ke sini. Saya nangis. Pak, ini uang saya selama 2 tahun sebelum kuliah. Kalau Bapak tipu saya, habislah hidup saya. Dia nangis. Memang betul saya penipu. Tapi ingat deh, di dunia ini tidak yang percaya sama saya, hanya kamu yang percaya sama saya. Jangan takut, aku tidak tipu kamu. Tepuk tangan buat Yesus. Saya lanjut ke sini ya, karena itu ceritanya panjang, nggak selesai sampai besok pagi. Itu panjang banget, karena bukan selesai sampai situ, banyak masalah. Tapi saya lulus. Ya, oke, itu membuktikan bahwa saya tetap percaya, walaupun itu tidak masuk di akal. Dan akhirnya rumah itu menjadi berkat buat saya, dan saya dapat istri yang sekarang. Istri saya bawa berkat buat saya. Wah, bukan dia kaya karena dia kaya saya jadi kaya. Enggak. Saya dilarang nikah sama istri saya. Istri saya ini usir, nggak bawa uang. Cuma 5.000, saya punya 5.000, saya nikah sama dia. Sederhana, kan dengerannya, tapi mewah. Banyak orang nyumbang semua. Waduh, luar biasa. Makanya saudaraku, saya bilang, itu Tuhan itu enak. Tepuk tangan lagi buat Yesus. Jika kita sudah memiliki perasaan Tuhan, maka Anda baru bisa memiliki kasih yang besar itu di dalam pelayanan saudara. Kalau Anda punya perasaan Tuhan sudah ada dalam hidup saudara, maka baru Anda bisa melayani Tuhan dengan sungguh. Pak Dio, betul saya lagi sakit. Bukan sakit berat, lagi sariawan. Saya tuh gak peduli apapun, tetap khotbah saya. Saya pernah buang-buang air dalam keadaan diare. Saya sampai 7 kali bolak-balik ke WC karena diare. Saya percaya khotbah itu bukan saya, Tuhan. Waktu terakhir yang mau buang air lagi, itu si pendeta bilang, ini waktu itu gospel Pak. Pantai, udah ya, dan khotbah saya gantiin. Kenapa? Nanti diare ya? Iya, bolak-balik 7 kali Pak ya. Sampai jemaat yang nanti tahu semua, saya diare. Saya masuk terakhir, udah mau dikasih mic-nya. Saya bilang, Tuhan, baca ya Tuhan, toilet. Tulisan toilet, pria. Saya tidak masuk Tuhan. Saya sudah waktunya khotbah. Kalau andai kata saya buang-buang air di mimbar, saya tidak khotbah lagi seumur hidup saya. Sekarang Tuhan, tutup tanpa obat. Udah, saya balik lagi. Di belakangnya teman saya, ya Pak Anda stres dia begitu. Stres ya Pak Anda, enggak stres, mau stres. Ayo kita naik. Saya naik ke mimbar, saya khotbah 2 jam tanpa buang air. Tepuk tangan buat Yesus. Itu kan Minggu. Senin saya lupa, saya nggak buang air. Selasa, kok nggak buang air terus nih? Saya lupa buka. Tuhan, aku nggak makan apa-apa nih. Kok ketutup ya? Dalam Yesus, buka. Mulus lagi, buang air lagi. Tuhan itu dahsyat. Tepuk tangan buat Yesus. Oleh karena itu lakukan. Jangan cuma dengar. Amin. Kita lanjut ya. Nanti kalau Anda dengar saya itu banyak sekali. Luar biasa Tuhan itu, karena Dia ajaib. Ya. Jadi saya berharap Anda mendengar baik-baik ya. Maka saya menghimbau untuk kita semua, jangan Anda bermimpi doa Anda akan terjawab jika Anda masih punya perasaan ingin membalas. Itu. Jadi saudara, kalau saudara hari ini saudara yang belum dapat jawab doanya dijawab, oh iya kemarin saya masih maki orang, saya masih benci orang, saya masih dendam, doa Anda nggak dijawab. Firman Tuhan katakan, bereskan dulu urusanmu, baru datang kepadaku. Ada amin? Ada amin? Ya, praktek ya. Ya, ntar keinjak depan sialan lu, nggak bisa. Saudara perhatiin ya, kalau Anda keinjak nih, sial, yang sial itu siapa?
Ya kamu yang injek. Betul nggak? Kamu yang injek kok. Yang siap tuh kamu. Biarkan aja. Saya nggak pernah merasa apa-apapun. Karena waktu saya dulu sama guru saya, waktu saya lagi belajar karate, guru saya bilang, kalau kamu kepukul sakit, jangan rasakan sakitnya, nanti hilang sendiri. Betul apa enggak? Tapi kalau kamu kesakitan nih, aduh, sakit terus. Begitu kena, nyanyi, puji Tuhan, haleluya, hilang dia. Buktikan nanti, praktek, pasti Anda merasakan beda. Hati gembira adalah apa? Senang aja. Kaki saya berdarah loh, waktu lagi tahun 98 Pak. Waktu ada huru hara, saya kan masih dagang pasar lama. Itu orang ribut-ribut, waktu tutup toko semua, istri, papi cepat balik, tutup toko. Saya lagi gini, orang buka pintu di bangku anak itu. Pintunya lubangnya segini bawahnya. Didorong, kaki saya lagi tarik. Dia masukin, didorong, saya tarik, sobek kaki saya, buah darah. Kok maaf ya, kok nggak sengaja? Saya masih bercanda. Kalau sengaja dimaki orang, suka nggak sengaja. Saya jalan aja, dalam karena berdarah. Saya nggak pikirin, jalan aja. Pasti bilang sulit. Orang kayak berdarah kok bisa nggak marah? Harus bisa. Yesus hancur tubuhnya. Bingung, aduh gimana Pak? Maka banyak teman-teman nggak bisa kok ikuti kok punya sifat. Susah. Memang susah kalau Anda tidak mau. Sebenarnya gampang. Kita egois, mikirin diri sendiri, nggak mikirkan orang lain. Ya, oke. Nah kita buka. Yes, apa nih? Ulangan 32 ayat 35. Ulangan 32 ayat 35. Ayo coba. Ulangan 32 ayat 35. Apa terus di sana? Tuh ya, ayo baca sama-sama. 3, 2, 1. Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyah, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Jadi bukan urusan kita kalau orang berbuat jahat sama kita, ya, urusan Tuhan. Biarkan saja, biarkan saja. Bahkan saya keluar dari satu gereja, saya nggak mau, udah dipesan sama Tuhan, jangan ceritakan gereja lama kamu. Oh iya pasti, karena itu berkat buat saya. Saya diberkati banget kok, ya kan? Cuma saya mundur sebelum pandemi, memang Tuhan perintahkan keluarkan. Tapi sekarang lagi bingung, dia mau panggil lagi saya. Saya lagi bingung juga, mundur maju belum maju, sebab terserah nanti lah. Saya belum pikir ke sana. Saya lebih senang Batu Tiberias, Batu Cibinong aja deh. Amin. Ya, oke. Jadi apa? Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Ntar saya praktekkan, ya. Kita harus membuktikan dengan perbuatan, baru kita disebut pelaku firman. Coba buka Ibrani 10 ayat 30. Kita ayat saja ya. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Hak Tuhan. Kalau Anda cuma mendengar, Anda bukan pelaku firman, Anda menipu. Ntar saya artikan apa nipu maksudnya. Nipu diri sendiri ya. Yakobus 1:22. Ayo baca pelan-pelan lagi ya. Saya akan santai. Masih ada waktu ya Pak ya? Masih ada ya? Oke. Yakobus 1:22. Dengar ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Dan bukan hanya, sebab jika tidak demikian, nah Anda kan bingung tuh kata-kata menipu. Saya nggak pernah menipu Pak. Masa saya nipu diri sendiri? Maksudnya begini Pak, Bapak kan datang menipu capek-capek ke gereja nih bertahun-tahun, tapi nggak ada hasil. Itu namanya nipu diri sendiri kan? Betul nggak? Halo, ngerti maksud saya? Bisa nangkap maksud saya? Nipu diri sendiri artinya capek-capek ke gereja nggak ada hasil. Itu nipu diri sendiri. Kenapa? Kamu cuma dengar doang. Jangan cuma dengar, lakukan. Baru Anda berhasil apa yang Anda ingin. Itu. Sampai saya punya kebun selalu. Ya. Kan Tuhan bilang, apa saja diperbuat selalu berhasil. Saya punya pepaya. Waduh,
Mungkin Bapak belum pernah makan kali Pak, paya bulat Pak. Payanya kayak semangka bundel. Itu paya. Katanya 100.000 sekilonya. Paya kan murah 10.000. Paya kata saya belum ada beredar di Indonesia. Ada orang bawa dari Filipina. Dia beli, dia makan, bijinya dikasih saya. Saya tanam, saya doain, pakai minyak kelapa, numbuh. Buahnya lebat banget. Tuhan izinkan itu terjadi selama pandemi ini. Setiap pagi saya makan buah itu. Setiap pagi, tadi saya makan itu. Buahnya semakin bonyok, semakin enak. Kayak gula, manis banget, manis kan. Kita makan setengah matang, kayak itu, melon, garing, kruk, kruk, kruk. Aduh, Tuhan itu baik banget. Dia siapkan semuanya buat kita. Ya, saya punya nangkanya orang tiap kali dikasih. Kemarin Pak dia udah dapat nangka belum? Udah ya? Lagi mana rasanya? Manisnya apa orang? Pak, ini nangka apa manis banget ya? Saya bilang nangka yang diurapi. Saya punya ayam buat jadi 400 ekor. Saya punya bebek 1 dari buahnya. Saya punya angsa dari buahnya. Saya punya ikan ada puluhan ribu. Orang susah ternak itu Pak. Ikan apa namanya? Ikan gabus. Sekarang ikan gabusnya udah gede-gede. Ikan gabus katanya untuk obatnya Pak ya. Saya piara lele soalnya gampang banget gedenya. Gabus susahnya minta ampun. Beli 800 ekor, mati 300. Kenapa susah? Saya nggak ngerti. Nggak boleh kotor dikit ya. Nggak lama saya doain, saya nggak cuci sih ada pakai. Malah jadi gemuk. Tadi saya steril, malah meninggal. Sekarang udah besar-besar. Kata itu obat. Jadi saudara kalau itu untuk orang operasi, bagus sekali. Mahal itu sekilonya, 100.000 juga. Ya, bukan untuk dijual. Saya selalu untuk dibagi-bagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Ya, itu sebabnya saya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ya, perhatian baik-baik. Kita buka. Maka saya sebagai hamba Tuhan merasa sangat beruntung merasakan pembelaan Tuhan. Kita baca Amsal 11 ayat 31. Amsal 11 ayat 31. Amsal 11 ayat 31 katakan, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang-orang berdosa. Dia juga akan menerima di bumi. Dia akan dapat kesusahan di bumi. Ya. Oleh karena itu saya ingatkan saudara, selama kita hidup di dunia ini, kalau kita hidup benar di mata Tuhan, saudara jangan takut. Virus corona ini saya sudah nubuatkan dari tahun 19. Waktu itu ini Bapak juga saksi. Waktu lagi doa pagi, tiba-tiba serem. Ingat Pak dia, ya? Tahun depan akan terjadi sesuatu yang begitu banyak orang pada mati. Wah, serem banget coba. Aduh, gak bisa, jangan Tuhan, jangan. Jadi kita kalau berdoa sebelum terjadi. Tapi banyak belakangan nubuatan-nubuatan yang gak benar semua. Hati-hati, bernubuatan tanpa bukti, bukan menubuat, lu buat-buat. Hati-hati. Makanya jangan sekarang ngomong. Kalau bukan dari Tuhan, jangan sama bicara. Kita tanya teman kita, Pak Dion, selama Anda ikut saya, betul nggak nubuatan saya nggak pernah meleset? Betul? Ingat waktu saat ada gempa bumi di Lombok, seminggu Bapak Dion datang nggak waktu itu? Yang saya undang di Robinson sebelum Lombok. Nah, seminggu sebelum itu terjadi saya udah bilang, kumpul semua, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi tsunami. Cuma saya nggak tahu di mana. Tapi saya lihat ada satu gedung lantai masuk dalam air. Saya doakan semua. Sama juga waktu 198. Sebulan kejadian 98 saya kumpulin teman-teman saya, termasuk Jody Tantra itu. Enggak satu pun yang kena nyala. Itu kalau kita dekat sama Tuhan, kita punya hubungan intim dengan Tuhan, nggak pernah meleset. Kemarin ini sebelum Ahok diadili, waduh banyak orang bilang akan banjir darah dari ujung. Waduh, buktinya mana? Nggak ada. Mereka tanya, gimana kok? Tidak ada apa-apa. Bahkan orang bilang megatrust, ya, akan jadi megatrust di Jakarta. Saya bilang tahun 2019 tidak pernah ada, nggak akan megatrust. 2020 juga tidak ada. Kenapa tidak ada? Saya kata tidak ada, belum waktunya. Mereka jadi ngikutin semua.
dengarin, ya. Oke, kenapa? Kenapa bisa ada kuasa di mulutnya? Nah, kalau karena itu saya ingatkan, kalau kita sudah ada kuasa di mulut kita, hati-hati bicara. Jangan nuduh orang, jangan fitnah orang, jangan nyumpain orang. Kalau Anda masih ngutuk orang, nyumpain orang, Anda nggak akan dipakai Tuhan. Betul atau tidak? Nggak boleh, saudara. Kita berkati mereka, itu baru benar. Nah, jadi coba kita buka Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9. Apa yang kamu dengar lakukan itu? Filipi 4 ayat 9. Saya akan akhiri. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tepuk tangan buat Yesus. Ya, saya akhiri dengan satu kesaksian. Ya, tapi kembali lagi saya katakan ini membuktikan saya melakukannya. Ya, bukan menceritakan masa lalu. Nah, ini kejadian 20 tahun yang lalu. Saya punya sahabat namanya Rocky. Ya, dia teman baik saya. Dan saya juga punya teman wanita. Dua teman wanita pacar, bukan. Maksudnya dia sangat sayang sama saya ketika kejadian tahun 98. Sampai dia bawain tiket 3 untuk saya. Dia mau pergi sama saya ke Singapura supaya kita melarikan diri. Dia tinggalin keluarganya, hanya ingin dekat sama saya. Ya, itu akhirnya saya tidak pilih saya ke sana, saya pilih dia. Dia yang bawa saya ke rumahnya. Maka saya bilang saya banyak hutang budi dengan gembala saudara. Saya dibawa ke tempat dia karena Tuhan bilang ikut dia, jangan ikut dia itu. Kalau orang sampai beli tiket berarti orang itu sayang-sayangan, sangat sayang. Apa mau? Nggak mau. Saya ulang tahun. Saya ulang tahun dia bilang gini, Pak Andreas, ini pedagang pasar Tanah, namanya Ibu Linda. Tentu nama palsu. Iya, jangan jelekin orang, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh sebut namanya, nggak boleh. Ini nama palsu. Dia pedagang. Dia bilang, saya mau kasih berkat buat kokoh ulang tahun, kurang lebih ya 8 juta lah. Terus 8 juta gede. Saya bilang, aduh, puji Tuhan, makasih Bu. Tapi berupa barang. Oh ya, apa itu? Mobil. Oh, kok mobil kan mahal? Enggak, mobilnya sudah ditawar 80 juta. Ya, ini kisah nyata, bukan cerita kosong, bukan karangan. Ya, kalau Anda tanya nanti 2 tahun kemudian, sebetulnya tetap sama karena itu kejadian. Kalau kesaksian dikarang pasti berubah, betul? Karena karangan. Kalau kejadian nggak perlu berubah. Pak Dian mungkin pernah dengar ini. Lalu saya terima 72 juta aja. Jadi 8 juta buat kokoh. Ditawar si orang belum? Oh iya. Kan saya bukan pedagang mobil, saya kan pendeta. Maka saya suruh si Rocky, Ki, balik Ki. Mobilnya, ya saya nggak bisa jual. Gampang kok. Laku 79. Jadi lebihnya berapa? Dia terima 72. Terima saya 79. Lebihnya 7 juta. Waktu itu komisi 250.000 komisinya. Karena dia sahabat baik saya, teman main, teman jalan, teman pelayanan. Saya kasih 1 juta. Cukup besar kan? Cukup besar 1 juta? Ya, cukup besar. Lalu 2 hari kemudian saya baru pulang pelayanan, tiba-tiba telepon berbunyi. Saya dimaki-maki. Waduh, ngomongannya saya nggak berani ngomong deh. Pendeta inilah, serakah lah sebelumnya. Saya bilang, kenapa ya orang? Kok maki-maki saya kamu? Saya sangat sayang sama kamu. Gombal! Aduh, saudara tahu, saya dianggap homoseks sama dia. Tentu anak heran ya. Kenapa? Saya akrab banget sama dia. Dia hobinya apa saya beliin. Sampai saya ke Bogor beliin, dia suka makan asinan Bogor gedong dalam, saya beliin. Sampai papi saya, mami saya, istri saya, lu gak ada apa sih sama dia? Ya aku sayang dia, aku kesian, dia baik orangnya. Karena saya pikir dia kan jago berantem. Saya kan udah gak boleh balas kan. Saya bawa mobil, kalau dia ngetir, kalau saya diganggu orang kan dia bisa turun gitu, karena dibelain saya. Jadi tujuan saya itu untuk supaya dia sayang saya gitu. Saya kasih tuh, makan siap jam 12 saya telepon. Yuk, Rocky, kita makan yuk.
Yuk makan kemana pun makan saya panggil dia. Itu membuat istri saya curiga. Menurut Anda, saya baik nggak hubungannya? Baik. Sampai dia motornya hilang, saya beliin. Anaknya saya sekolah, itu saya sayang. Udah. Tapi dikasih 1 juta marah-marah Pak. Doa sama pendeta, nanti kalau KKR gue gangguin, gue hancurin lu. Doa kok begitu. Ya sudahlah, sekarang ginilah, saya tambahin lagi 2 juta. Jadi kamu 3 juta, saya 4 juta. Nah gitu dong. Baru bener. Oke. Sekarang mau diantar, mau ambil sendiri. Terserah pokok deh tuh. Baik lagi Pak. Terserah pokok deh. Saya antar ke rumahnya 2 juta. Dia nggak ada. Diterima sama mamanya. Saya pulang. Begitu saya pelayanan lagi hari Jumat, pembantu saya lagi nangis. Kenapa? Duit berantakan di situ. Duit ratusan ribu. Kenapa? Itu katanya itu orang ngomel-ngomel Pak Rocky itu. Katanya gua gak injak lagi rumah lu. Pendeta serakah lagi suruh. Dibuang gitu. Pembantu saya kayak nangis. Kenapa kamu nangis? Ya kok dikatain gini-gini. Ya udahlah, nggak usah pikirin. Ya udahlah. Saya pikir gara-gara uang begini kok jadi ribut, saya bilang. Begitu masuk benar. Telepon bunyi lagi, wah habis maki-maki lagi. Banyak kata-katanya yang tidak baik. Kotor dan tidak baik. Ya sudahlah. Gara-gara uang ini saya pulangin aja deh. Tenang ya, kamu pulangin aja deh. Buat apa sih gara-gara uang segini kita jadi ribut? Ya, saya pulangin ke orang itu, ke Ibu Linda, ke Tanah Abang. Bu, nih uang ini saya pulangin ya. 6 juta, 1 juta kan sama dia, 6 juta ya. Gara-gara uang ini saya jadi ribut. Yaudah Cik, terima kasih ya. Saya pulang. Ditelepon. Udah mau dipulangin? Udah. Tuh baru pendeta hebat, nggak serakah. Saya ambil ya tuh uangnya. Dia ambil, saya pikir bercanda. Ambil lagi sama ambil. Daripada kasih dia, ambil aja. Dia ambil. Maksud saya ini, dia sudah ambil dong uangnya ya. Anda curiga nggak kalau orang itu marah sampai hari ini? Curiga kan? Ibu Linda sampai hari ini nggak ngomong Pak ke saya. Saya jelasin nggak ada ini. Berarti betapa apa yang diomongin ke dia. Mesti klarifikasi kan. Saksi saya hidup itu banyak. Semua tidak boleh kecampur. Saya bilang jangan dikecampur biar. Seenggaknya ada belakang kebenarannya ini kejadian seperti ini. Diambil semuanya sama dia. Saya stres. Stresnya apa? Saya pergi ke Singapura. Saya diam di Singapura selama 1 minggu. Saya dengar Bapak panik kok tunggu korban di sana. Saya lagi nangis. Dia tunjuk saya. Ampunilah kesalahan orang. Kamu, dia tunjuk saya. Saya ditangkap orang ribuan. Dia bisa tunjuk ke saya gitu. Saya teriak. Orang lagi kepahitan kan. Wah, digendong saya ramai-ramai. Dibawa ke dalam kamar. Dilepasin, saya bilang tenang. Nggak usah pelepasan, aku pakai pelepasan. Aku lagi kesel banget. Ya udah, aku mau maafkan dia. Aku mau pulang ke Jakarta. Aku pulang. Stres kan seminggu di Singapura. Begitu turun dari pesawat, Tuhan bilang ke saya, buka handphone. Saya buka, begitu handphone saya buka, dia SMS. Kok kemana? Saya langsung balas. Tuhan bilang balas. Ya udah saya ikut. Habis ke Singapura. Kok stres ya? Ingat ya kok, pendeta tidak boleh ingat kesalahan orang lain. Jangan simpan kesalahan orang lain. Ampunilah orang bersalah kepada kamu. Enak deh ngomongnya ya. Uang saya diambil semua sama dia, 7 juta. Sudah iya udahlah. Udah tenang. Kita besok pergi ke Mirasari. Tahu Mirasari? Di Ciawi ada rumah makan Mirasari yang ada ikan. Kok kan senang makan situ? Yuk saya bayarin. Ayo kita makan ke sana. Bagaimana Anda? Anda mau makan dengan dia? Mau makan dengan dia? Halo, mau nggak? Siapa yang mau? Ada yang mau? Nggak mau. Kenapa? Dibayarin loh.
Uang saya itu. Bayarin. Ayo bro. Saya diam sejam, ya tunggu ya. Buka doa dulu. Tutup dulu. Tuhan bilang ikut. Ikut. Ya Tuhan gak salah ya. Inilah yang membuat saya naik, bukan turun. Kalau kamu dengar, kamu lakukan, kamu akan naik terus. Ujian harus dihadapi dengan hati lapang, tetap tidak membenci. Saya pergi pakai mobil saya. Dia nggak punya mobil, dia setir. Di tengah jalan saya kan nggak bisa ngomong, betul Pak? Kalau bisa ngomong bohong Pak, pasti ingat kan dia. Wah dimaki lagi, masih dendam ya. Di tengah jalan dimaki lagi saya, masih benci ya. Di mana pendeta lo? Lu kan pendeta udah marah-marah, udah balas. Iya dong, udah bapak kan udah sakit nih, udah aduh, bapak udah ikut, udah diam. Tapi kalau udah diam aja, masih benci sama saya. Saya nggak benci, kalau nggak benci dong ngomong sama saya. Nggak ngomong apa? Nah, udah sampai di lokasi, dia gebrak. Makan ya? Digigit tambah nggak bisa makan saya. Makan berdua. Waduh, saya tanya Anda, bisa masuk nggak makan? Muntah saya. Wah, dia gebrak. Gue nggak terima begini. Beresin. Gue nggak terima. Waduh, Tuhan nggak salah, saya disuruh ikut gini lagi. Ya udahlah. Nah, dibawalah saya ke yang satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan bilang, kamu hamba Tuhan, kamu tidak boleh balas. Sekarang kamu puaskan, maki-maki dia lagi. Dimasukin ke kamar, 15 menit suruh maki lagi. Mesti kan ditanya kejadiannya, betul kan? Awal mulanya, bertiga, jangan dengar satu pihak. Kamu nggak ngerti ceritanya apa? Waduh, di dalam saya 15 menit, gini. Saya dia sakit banget. Udah Tuhan, gue sakit. Udah, saya puas sama sebenarnya. Udah, saya bisa keluar, bebas keluar. Ya udahlah ya. Mungkin kita nggak jalan lagi deh. Saya udah nggak kuat lagi sekarang ini. Ya udah, saya udah puas. Udah 3 hari datang dia, nangis di rumah saya. Kok bisa maafin saya nggak kok? Udah, kalau nggak maafin saya udah balas. Saya udah maafin kamu. Urusan kamu dengan Tuhan, betul? Ya. Apa yang kamu pelajari? Apa yang telah kamu terima? Apa yang telah kamu dengar? Telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Kita dengar Tuhan tidak membalas. Kita lihat Tuhan tidak pernah membalas. Bisa enggak? Saya bilang ya udahlah, jangan. Saya tanya, penghukuman Tuhan terus sampai hari ini nggak akan berhenti. Bukan Tuhan kejam, karena Tuhan adil. Anda balas apa? Balasnya apa Pak Andes? Dengan kebaikan. Saya kesian dia terpuruk. Terus saya ajak dia ke tanah perjanjian. Kamu mau Israel? No, ikut saya. Saya bayar. Murah ke Israel? Bapak jangan tanya hati saya anak Israel. Saya bayar Israel soalnya. Di sana saya cuci kakinya. Wah, kecil dia. 7 juta. Cuma 7 juta. Akhirnya menderita. Saya cuci kaki dia marah, tetap dia selalu sekarang biasa aja. Kalau koko-koko ada di belakang, dia selalu ngikut. Ada, saya biasa aja. Bahkan kemarin saya kirim beras, saya panggil ke rumah, saya bagi uang, saya bagi uang. Bukan 10.000, 20.000, pastinya nggak ada artinya. Ya, pokoknya nggak usah tahu berapa saya kasih. Pokoknya tak aja gitu. Begitu cara orang. Membalas itu namanya balaslah kejahatan dengan ngomong doang, mana bisa. Ini harus dipraktekin. Jadi jangan heran kalau saya diberkati Tuhan. Ya, itu rahasianya. Kalau ada yang dipakai Tuhan, lakukan apa yang Tuhan pernah lakukan. Jangan cuma dikotain, ya buktikan dengan perbuatan. Baru itulah namanya pelayan Tuhan. Ada amin? Ya.
Saya lewat tuh Pak, nggak diundang lagi Pak di Solo Pak. Padahal itu KKR dahsyat sekali. Masih boleh Pak dikit lagi Pak? Ini kejadian luar biasa. Kenapa dia nggak undang saya lagi? Karena kena sindir selalu. Kena sindir, dia kan ngomong gini nih. Coba ketawa semua. Saya kan baru bilang, kalau kalian sudah mengajar kepada orang banyak, lakukan apa yang Anda ajar. Setuju nggak? Iya dong. Kan saya bilang, berilah kamu kan diberi. Ini pendeta gembalanya bilang, tapi saya bawa dalam pendeta gereja mana, ya. Pokoknya Solo aja. Itu KKR dahsyat sekali, 3.500 orang itu semua terjadi banyak mujizat. Orang saya tunjuk jatuh. Ada satu orang di situ lumpuh, saya cuma bangun, dia bangun terus jalan. Itu kan terjadi dahsyat sekali. Cuma sayangnya gembalanya kena sindir. Dia bilang berilah kepada Tuhan yang terbaik, maka kamu akan berkati Tuhan. Jangan lupa perpuluhan. Dia ngomong gitu kan. Nah ternyata saya ngomong di dalam khotbah itu, saya ceritain bagaimana saya memberi juga. Dia enggak. Begitu talenta lewat, dia lihatin, memang dia gembala, tapi beri contoh juga, ngasih juga walaupun kamu gembala. Setuju? Itu namanya kamu itu memberi, mengajar gitu. Jangan ternyata si mau diberi, aduh kok kenapa ngomong itu nggak diundang lagi nih kok? Karena banyak pendeta kalau ngomong itu nggak diundang lagi, karena dia nggak pernah ngasih. Dia juga nggak pernah perpuluhan. Ngomong perpuluhan, sedih kamu ngasih nggak perpuluhan, enggak. Nah ini namanya cerita doang, nggak boleh seperti itu. Oleh karena itu sekarang saya imbau saudara semua, saudara setelah dengar khotbah saya ini, jadilah pelaku firman. Amin. Jangan cuma dengar. Kalau Anda ingin berhasil gitu ya, ingin diberkati, ya kalau Anda ingin diberkati lakukan. Walaupun seberapa apapun, jangan pernah membalas. Apalagi sama istri. Ya, sama istri. Kemarin ini mau bicara, saya ada mimpi, nanti saya bicara pribadi sama Bapak Ibu. Ya, saya sedang Ibu gembala kok jadi langsing ya. Jadi kayak muda lagi, kayak anak muda lagi. Ya, saya mimpi Ibu berdua sebelum kesini bersama Pak Hendra Pak. Mimpinya saya bertiga, luar biasa. Tapi nanti bicara pribadi aja lah, jabrik gitu. Karena itu berkat. Saya senang sekali dengan tempat ini. Karena Tuhan kirim pertama kali tempat ini adalah Cibinong. Ya, saya belum terima pelayanan. Saya kemarin diundang ke Kelapa Gading, saya nggak terima. Saya diundang ke tempat-tempat lain, saya belum terima. Kenapa? Saya tetap masih belum mau. Tapi saya bingung ketika Pak Indra kasih. Tuhan bilang, dia anakku. Tepuk tangan Pak Yesus. Ya, ayo kita semuanya. Kita berdiri semuanya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, semua kejadian itu asli, bukan cerita rekayasa, tapi saya terima dengan sukacita, karena dengan kejadian itulah saya naik. Saya diberkati Tuhan, dan saya membagi-bagi berkat. Jadi setelah nanti tanggal 25 datang ya, mau dapat berkat dari saya, mau dapat angpau, tapi jangan angpaunya datang ke sini ya. Firmannya ada 3K, 3S. Itu namanya berkat kata saat pandemi. Ya, maka saya bagi berkat buat saudara. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami, karena Tuhan senantiasa menyertai orang-orang yang percaya. Hamba sudah sampaikan firman-Mu dengan benar. Dan apabila ada satu kesalahan, ampunilah kami Tuhan. Hamba tidak ingin dipuji, hamba tidak ingin disanjung, dan hamba tidak mencari terkenal, ketenaran. Biarlah hanya Tuhan yang tenar, hanya Tuhan yang dipuji oleh mereka. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini. Aku berdoa terus untuk gereja Cibinong CWS ini Bapa, biar bertumbuh terus, berkembang. Kalau boleh Tuhan terus membuka cabang-cabang di mana-mana Bapa, sehingga melalui tempat inilah banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Berkati saudaraku yang sudah bisa berkat buat aku, Pak Hendrawan dan Ibu, bila terus diberikan panjang umur, kesehatan yang berkat yang melimpah. Karena hamba melihat dengan mata sendiri di mana hidupnya dia serahkan seluruhnya, bahkan hartanya untuk Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Saya kembalikan. Ini yang Pak Andreas saksikan, itu saya tahu orangnya. Karena kita bersahabat udah lama sekali. Istrinya yang kalau nggak salah yang kerja jadi guru di Pluit ya Pak ya? Bukan, lain lagi. Betul ya? Ya. Jadi saya tahu ceritanya itu cerita benar. Jadi memang kalau mau ikut Tuhan, pasti mengalami proses. Amin. Prosesnya masing-masing berbeda, ya tapi kurang lebih sama. Kita harus menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa untuk Pak Andreas supaya Tuhan pakai dia lebih lagi. Karena waktu saya pertama kenal Pak Andreas, saya lagi baca buku. Mungkin Pak Andreas ingat buku mengenai kesembuhan ilahi. Saya lagi baca, Tuhan bilang, kamu kasih buku ini ke Pak Andreas. Waktu itu saya tahu Pak Andreas itu sebagai pendoa semangat di Full Gospel. Tapi saya belum pernah ketemu orangnya. Akhirnya saya tanya ke Full Gospel, Andreas itu di mana alamatnya? Dikasih tahu, saya antar ke rumahnya. Saya bilang, Pak, ini Tuhan suruh saya kasih Bapak untuk baca. Itu mengenai kesembuhan ilahi. Semoga Pak Andreas ingat ini kisah ini. Nah, nggak lama kemudian kita ada kongres di Full Gospel. Yang khotbah itu Petrus Agung. Di altar call banyak sekali yang maju. Dan petugas harus mendoakan dia. Salah satunya saya yang mendoakan. Karena saya dari Citra Land Center. Waktu saya mendoakan, Tuhan bilang, bukan kamu yang harus doakan, kasih Pak Andreas, karena saya kasih dia karunia untuk kesembuhan ilahi. Saya panggil, saya cari Pak Andreas, Pak Andreas. Ini anak ini minta didoakan. Nah itu yang tuli. Jadi apa yang diceritakan itu sungguh terjadi. Amin. Sungguh terjadi. Jadi luar biasa. Tuhan kalau pakai kita, pasti dia proses. Amin. Prosesnya berbeda-beda, tapi satu hal, taatlah akan Roh Kudus, maka saudara akan diangkat dan diangkat dan diangkat. Pandemi nggak membuat kita takut, seharusnya kita makin menonjol, karena Tuhan bilang saat ini dia lagi tampi, gereja sedang ditampi. Siapa yang berat akan tetap, tetapi yang ringan akan terbang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita lakukan yang lain, saya mau berdoa khusus untuk Pak Andreas. Mari kita berdoa, kita tumpang tangan. Bapa yang ada di surga, hamba percaya ini adalah umat pilihan-Mu Tuhan, anak kesayangan-Mu Tuhan, Andreas. Engkau perkenalkan dia kepada hamba sudah sejak lama, bahwa Engkau akan pakai dia. Hamba percaya Tuhan, dia akan memuliakan-Mu. Semakin banyak orang disembuhkan, semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Hamba melepaskan urapan, kuasa, kasih setia-Mu, anugerah-Mu berlimpah-limpah atas dia. Berkati istri, anak-anaknya, berkati keluarganya. Hamba percaya dia ada dalam naungan. Kemana dia pergi Tuhan, Engkau ada senantiasa bersama dia. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, karena Engkau Allah yang setia. Yang percaya katakan. Ya, jadi minggu depan Pak Ludianto yang harusnya KKR kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, tapi dia kena COVID. Sekarang dia udah sembuh. Kemarin di swab udah sembuh. Jadi minggu depan dia akan melayani tempat ini. KKR itu bukan hanya untuk youth, tapi juga untuk dewasa. Jadi minggu depan jam 4 silakan boleh datang. Amin. Hari ini kita
ada satu pendeta yang namanya Andreas. Ini punya karunia jelas kesembuhan ilahi. Kita nggak boleh iri hati karena masing-masing pelayan Tuhan itu punya karunia yang berbeda-beda. Tapi kita satu dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau ada di antara kita sebelum saya tutup yang sakit, yang mau didoakan, silakan berdiri. Saya minta Pak Andres berdoa dari tempat ini. Ada yang sakit? Semua sehat? Kalau semua sehat, saya sangat bersyukur ini. Amin. Ada yang sakit? Langsung aja berdiri. Nggak usah angkat tangan, langsung berdiri. Semua nggak ada yang sakit ini. Nggak ada yang sakit? Ada? Nah, coba berdiri. Siapa lagi? Yesus jamah segenap hidup. Mungkin Andre bisa dekatkan Pak. Saya tidak akan undang saudara ke depan, Anda tetap di tempat, ya. Jadi saya rasa waktu saat Bapak Gembala mengundang saudara sakit atau tidak, karena Anda berasa dipanggil, kita nggak usah maju ke depan sekarang, cukup di tempat. Jadi saya undang saudara, bagi saudara punya benjolan yang tersembunyi, Tuhan bicara dengan saudara, berdirilah. Gak usah takut. Bagi saudara yang suka penyakit lambung, makan gak enak, sering gak bisa tidur, berdirilah. Tuhan panggil saudara. Saya gak jamah saudara dari sini, jarak sini. Tapi pesan saya, apabila terjadi mujizat, apabila terjadi kesembuhan, bersaksilah. Jangan ceritakan pendetanya. Ingat itu. Kesembuhan terjadi karena iman saudara, bukan pendeta. Pendeta tidak punya kuasa. Dia pemilik kuasa. Tepuk tangan buat Yesus. Saya hanya minta satu, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Amin. Ya, bagi saudara wanita yang seringkali kalau datang main sakit, ya, sering datang main sakit, terus kepala sering pusing, ada pinggang nih yang punya leher nggak enak, kaku. Ayo berdirilah. Ya, itu yang saya sebut satu persatu. Ya, kalau saya sebut itu penyakit saudara, tolong berdiri. Saudara ingat, kalau Anda sudah disebut penyakit saudara, Anda tidak berdiri, Anda salah sendiri. Saya nggak akan minta saudara untuk bayar sama saya, sama sekali tidak. Saya cuma minta satu hal, bersaksi, ceritakan kebaikan Tuhan. Pasti Anda dapat mujizat. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Di hatiku semua telah berubah dan aku tahu Yesus dalam ku jadi baru. Setengah suara, pelan sedikit. Tuhan katakan kepada saya, banyak yang sakit lambungnya, pencernaan. Saudaraku, bangkitlah. Engkau dipanggil oleh Tuhan untuk menerima mujizat itu. Saya tidak lihat saudara, saya tutup mata saya. Berdirilah kalau Anda punya penyakit pencernaan saudara. Dia sangat sayang sama saudara. Anda kadang-kadang makan tidak enak, sudah makan pun tidak enak. Ada di atas mulai matanya mulai kabur, mata Anda mulai
buram, itu pertanda mata Anda mulai kurang baik. Berdirilah saudara, berdirilah. Dia panggil saudara. Saya tidak akan dekat saudara, saya akan tetap di sini. Saya tetap di bangku saudara. Ada yang sakit pinggangnya, bahkan ada yang seperti urat kejepit. Saudara tolong berdiri. Yesus namaku jadi baru. Ada yang punya benjolan, ada yang punya benjolan di tempat yang terlarang. Yes, berdirilah Anda. Saya tidak lihat saudara. Saya tutup mata saya. Biar Tuhan sendiri mengatur saudara. Tuhan begitu mengasihi kita. Penyakit jangan disimpan, dibuang. Anda tidak perlu cerita pada siapapun penyakit saudara, tapi ceritakanlah kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap mereka sudah berdiri Tuhan. Mereka dengan spontan Tuhan, untuk terima jamahan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini menjelang siang, Engkau akan menjamah setiap penyakit mereka, setiap apa yang ada dalam tubuh mereka. Engkau mengetahuinya. Biarlah kiranya pada hari ini juga kesembuhan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Jamah mereka, jamah dia, dan aku yakin dan percaya bahwa sanggup menjamah mereka di mana mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa menjawab, menjamah setiap penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Maka cukup.
memberi contoh-contoh yang sangat baik, menjadi kesaksian bagi kami. Kami percaya Tuhan untuk setiap kami, baik yang ibadah hari ini bersama-sama di ruangan ini, ada yang beribadah di rumah-rumah. Engkau telah tanamkan benih daripada firman-Mu di dalam hati kami, bahwa kami bukan hanya sebagai pendengar, kami bukan hanya sebagai pengajar, tapi kami juga melakukan. Tuhan, kami bersyukur untuk Roh-Mu yang kudus yang Engkau berikan bagi kami yang senantiasa setia pada kami. Biarlah Tuhan, biarlah Roh-Mu memimpin kami. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menasihati kami dan mengingatkan kepada kami, sehingga kami hidup bukan lagi berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, tetapi biarlah hidup kami hidup yang dipimpin oleh Roh, dengan kebenaran firman-Mu yang telah Engkau tanamkan di dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu hidup di dalam kami, Tuhan, sehingga kami bukan lagi manusia hidup berdasarkan apa yang dikatakan manusia, tetapi kami hidup seperti apa yang dikatakan firman-Mu. Dan firman-Mu itu adalah Roh, dan firman itu hidup di dalam kami. Kami ada dalam firman, dan firman itu ada dalam kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami manusia-manusia roh. Terpuji-pujilah Engkau. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan untuk mendapat pekerjaan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mencari sekolah. Biarlah mereka mendapat sekolah. Kami percaya waktu Roh memimpin kami, apa saja yang kami lakukan, pasti kami berhasil. Karena yang membuat kami berhasil adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Karena segalanya dari Engkau, untuk Engkau, oleh Engkau, dan karena Engkau. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Engkau pakai gereja, Engkau pakai pribadi lepas pribadi kami di sini untuk memenangkan banyak jiwa, untuk menjadi saksi-saksi-Mu bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang menjadi Allah kami, yang akan mengadili dunia, yang akan datang sebagai hakim. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas kami, bukan kehendak kami yang jadi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati. Apapun yang Engkau lakukan, kerjakan, dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan kuat